اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya di hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat as-sihha wal afiyah, kesehatan, keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, terkhusus di hari-hari yang mulia ini. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahihul Qasas, kisah-kisah yang sahih yang terambil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan bacakan satu kisah yang di sini diberikan judul alladzi amara auladahu biharqihi ba'da mautihi. Kisah seorang bapak yang memerintahkan anak-anaknya untuk membakar dirinya setelah dia meninggal. Jadi ada satu kisah yang terjadi di umat terdahulu. Ada seorang bapak, tatkala dia akan meninggal, dia berwasiat kepada anaknya agar anaknya membakar dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Di mana pada kisah ini disebutkan ada seorang laki-laki, seorang bapak yang dia tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat di sepanjang hidupnya. Dan nanti dia baru sadar ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa, mulai mengetuk pintunya, yakni ingin mencabut nyawanya guna menghadap kepada Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Maka di saat-saat dia akan meninggal, dia pun merasa ketakutan akan azab yang sudah terbayang di hadapannya, karena sebab dia tahu akan dosa dan kesalahannya yang sangat besar. Maka tatkala dia tahu bahwa dia tidak mungkin akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membangkitkannya pada hari kiamat nanti, dia sadar bahwa dosanya begitu banyak sementara kebaikannya tidak ada. Maka dia berpikir keras, bagaimana caranya agar dia bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia tidak menemukan jalan untuk hal tersebut, kecuali dia membuat siasat
agar setelah dia meninggal nanti maka dia minta dibakar. Setelah dia jadi abu, maka dia perintahkan anaknya agar membuang abunya, sebagiannya di daratan dan sebagiannya lagi di lautan. Nah, ini tentunya pemikiran yang sangat aneh, didasari akan dua hal yang kontradiktif. Yang pertama, karena dia takut dengan azabnya Allah. Tentunya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah ini suatu ibadah yang agung kepadanya. Tetapi dari sisi yang lain, dia jahil akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setiap makhluknya, apapun yang terjadi pada makhluk tersebut. Tapi subhanallah, karena kejahilannya dan rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah, ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, kisah ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qat li ahlihi. Suatu hari ada seorang laki-laki, seorang bapak yang dia ini tidak pernah beramal kebaikan. Dia berkata kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, apa katanya? Idza mata faharriqu. Apabila dia mati, maka bakarlah jasadnya. Dia perintahkan seperti itu kepada anaknya. Tsummadru nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr. Kemudian kalau sudah menjadi abu, maka buanglah abuku tersebut, setengahnya di daratan dan setengahnya lagi di lautan. Lalu dia berkata, fa wallahi, demi Allah, la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu adaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Andaikan Allah mampu untuk membangkitkan dirinya, niscaya dirinya akan diazab dengan azab yang besar yang tidak ada seorang pun dari makhluk yang diazab seperti azab itu. Falamma matar rajul, maka tatkala orang ini mati, telah meninggal dunia, fa'alu ma amarahum, maka anaknya pun melakukan perbuatan sesuai dengan perintah bapaknya, dibakar setelah jadi abu, kemudian sebagiannya dibuang ke daratan, sebagian lain dibuang ke lautan. Fa amarallahu al-barra fajama'a ma fihi, maka Allah pun perintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan apa yang dia dapatkan dari abu dan debu dari orang tersebut. Wa amaral bahra fajama'a ma fihi, kemudian Allah perintahkan lautan untuk mengumpulkan apa yang dia dapatkan dari abu dan debu orang tersebut. Tsumma qala lima fa'alta hadza, maka orang tersebut tiba-tiba bangkit dan berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah tanya kepada dia, lima fa'alta hadza, wahai fulan, kenapa kau lakukan perbuatan itu? Kenapa kau berwasiat kepada anakmu dengan wasiat yang aneh seperti itu? Maka dia pun menjawab, qala min khasyatika ya Rabb, aku lakukan semua itu karena rasa takutku kepadamu wahai Rabb. Aku sangat takut kepadamu karena sebab dosa-dosaku yang sangat banyak. Wa anta a'lam, dan engkau lebih tahu akan hal tersebut. Maka apa yang terjadi? Faghafarallahu lahu, Allah pun karena takutnya, rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah, Allah mengampuni dosanya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadits ini tentunya hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam beberapa tempat
dari sahabat Hudzaifah dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ada beberapa tambahan-tambahan lafaz atau riwayat terkait dengan kisah tadi, yang mana kalau kita simpulkan secara global kisahnya bahwa seorang bapak ini ketika dia sadar bahwa dia hidup di dunia bergelimangan dengan perbuatan dosa, dia banyak melakukan pelanggaran, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekayaan dan anak keturunan. Namun dengan hal tersebut dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat itu. Bahkan dia semakin tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Sepanjang hidupnya dia terus berdosa. Kapan dia baru sadar? Dia baru sadar ketika ajal sudah menjelang, kematian sudah di hadapan mata. Baru dia ingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau sebelumnya tidak ada yang dia ingat. Demikianlah manusia. Manusia itu baru akan sadar itu ketika akan mati. Bahkan jangankan mau menjelang kematian, ada penyakit yang menimpa dirinya, yang penyakitnya tersebut mungkin terasa dia parah. Di situ ada kesadaran dalam diri, dan biasanya di situ seorang betul-betul mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah masih memberi kesempatan kepada saya, betul-betul saya akan beribadah. Dia akan berpikir seperti itu. Di situ dia akan sadar. Tapi anehnya manusia, ketika Allah berikan kesembuhan, lupa lagi. Seperti itu terus. Dan betul-betul nanti akan berada pada puncak penyesalan ketika mereka sadar bahwa ajal sudah di depan mata. Disitulah penyesalan yang betul-betul menyesal. Sama seperti orang ini, ketika dia sadar bahwasanya kematian sudah akan menimpa dirinya, maka dia pun menyesal dengan penyesalan. Di samping itu dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala akan azab yang akan menimpa dirinya, dan bahwasanya dia kelak akan diazab oleh Allah karena sebab dosa-dosanya itu. Maka dia pun berpikir bagaimana caranya bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Dia berpikir, dia putar otaknya sampai dia menemukan cara yang aneh itu. Dia temukan cara yang aneh itu. Dia beranggapan kalau dia lakukan seperti itu, Allah tidak mampu membangkitkannya. Maka dia kumpulkan keluarganya, dia panggil anak-anaknya, kemudian dia tanya sama anaknya, wahai anak-anakku, ayu abin kuntu lakum, aku ini bapak yang bagaimana menurut kalian? Tanya sama anak-anaknya. Ya, anak-anaknya menjawab, ya, jawaban seorang anak, ya, tatkala menghadapi bapaknya mau meninggal, kata mereka, khairu abin, engkau adalah bapak yang terbaik menurut kami, kata anak-anaknya. Maka bapak ini pun melanjutkan ceritanya dan mengutarakan maksudnya mengapa dia kumpulkan mereka di hadapannya. Maka dia pun bercerita, wahai anak-anakku, sungguh bapakmu ini banyak melakukan dosa dan pelanggaran, dan bapak ini sebentar lagi akan meninggal. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkan bapakmu ini, niscaya bapakmu ini akan diazab dengan azab yang sangat pedih, karena sebab dosa yang telah dilakukan oleh bapakmu ini.
Oleh karena itu, wahai anak-anakku, nanti kalau bapakmu ini mati, bakarlah jasad bapakmu ini sampai jadi abu. Setelah jadi abu, maka kumpulkan abu itu, sebagiannya kau buang ke daratan, dan sebagiannya lagi kau buang ke lautan. Kemudian bapaknya memerintahkan anaknya untuk melakukan hal tersebut di hari yang sangat panas, yang berangin kencang, supaya ketika abunya dihamburkan betul-betul terbang berhamburan kemana-mana. Dia wasiatkan anaknya seperti itu. Jadi kau bakar jasadku sampai jadi abu, betul-betul jadi abu, kau bagi dua. Sebagian kau pergi ke lautan, sebagian lagi kau pergi ke daratan. Kemudian cari waktu yang panas dan berangin kencang. Disitulah kau hamburkan abuku. Disitulah kau hamburkan abuku. Dia menyangka dengan cara ini, jasadnya kan terbang kemana-mana. Allah tidak mungkin mampu membangkitkan saya. Dengan itu dia berpikir bisa lepas dari azabnya Allah. Maka anaknya pun melakukan apa yang diwasiatkan bapaknya. Karena anaknya juga diancam oleh bapaknya. Wahai anakku, kalau kau tidak lakukan ini, bapak ini punya harta warisan yang sangat banyak. Kalau kau tidak lakukan wasiat bapak, maka kamu tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Tidak dapat harta peninggalan, tidak dapat harta warisan. Maka akhirnya anaknya pun betul-betul perhatian. Sebenarnya anaknya pun tidak tega untuk melakukan hal itu, perbuatan seperti itu. Tapi diancam oleh bapaknya, dan ini wasiat terakhir bapaknya. Maka dia tuntun anaknya untuk melakukan hal-hal yang demikian. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, akhirnya tibalah hari yang dijanjikan itu. Bapaknya meninggal dunia dan anaknya melakukan persis seperti apa yang diwasiatkan oleh bapaknya. Nah, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada daratan dan lautan. Wahai daratan, kumpulkan apa yang kau dapat. Wahai lautan, kumpulkan apa yang kau dapat. Tiba-tiba orang tersebut langsung berdiri di hadapan Allah. Jadi orang ini menyangka Allah itu tidak mampu. Nah, ini karena kejahilan dia. Allah itu tidak ada yang sulit bagi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka terjadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Manusia walaupun mati dalam keadaan dimakan oleh buaya, dimakan oleh ikan-ikan besar di lautan, sekalipun jasadnya telah berada di dalam perut hewan buas, sekalipun jasadnya hancur lebur, dan sekalipun apapun yang terjadi, Allah Maha mampu. Dan jangan pernah meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini dia berpikir sebatas akal pikirannya. Allah tidak mampu kalau seperti itu. Tidak mungkin lah, bagaimana caranya? Nah ini seperti apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, apa kata mereka kepada Nabi SAW? Ya mana mungkin lah, kalau kita sudah menjadi tulang belulang, hancur dimakan tanah, kemudian Allah mampu bangkitkan kita. Nah, ini mustahil ini. Dia mengingkari hal tersebut. Nah, sama orang ini. Tetapi orang ini melakukan hal tersebut karena rasa takutnya kepada Allah. Ini baiknya orang ini. Dia sadar bahwasanya dia ini berdosa, dan dia sangat takut kepada Allah. Dan al-khauf minallah itu ibadah yang sangat besar. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum,
Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepadanya. Ya sama ketika manusia dikubur. Bukankah mereka setelah lama dikubur, kemudian mereka akan dimakan oleh tanah, tidak tersisa lagi jasadnya, bahkan tulang belulangnya pun akan hancur. Nah, tapi Allah mampu membangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia di dalam firman-Nya di surat Maryam ayat 93 sampai 95. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak ada satupun, baik yang di langit maupun yang di bumi, illa atir rahmani abada, melainkan pasti akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang sangat teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua dari mereka akan datang menghadap kepada Allah di hari kiamat sendiri-sendiri. Tidak ada yang menemani dia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan hamba ini. Berdiri di hadapan Allah sempurna jasadnya, tidak ada yang kurang. Maka Allah bertanya kepada dia, sebab mengapa dia melakukan hal tersebut? Maka dia pun menjawab dengan jujur, dia berkata, khasyatuka wal khauf minka. Aku lakukan itu betul-betul karena rasa takutku kepadamu ya Allah, dan aku khawatir diriku akan diazab dengan azab yang sangat besar. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya karena sebab rasa takutnya yang sangat besar kepada Allah. Dan Allah memberikan uzur kepada dia, yakni karena kejahilannya tersebut Allah maafkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, ya, dan tentunya memuliakan dirinya, dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Ini kisah yang luar biasa dikisahkan oleh Nabi SAW. Nah, ada beberapa fawaid, ada beberapa faidah yang kita bisa petik dari kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW ini. Pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan maqamatus salihin, merupakan derajat tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Makanya kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut kita kepada Allah. Nah, dan tentunya kita pernah mendengar hadis Nabi SAW dari golongan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seorang yang dia berzikir kepada Allah karena khusyuknya dia dan rasa takutnya dia kepada Allah, maka tidak terasa air mata pun berlinang karenanya. Nah, dan Allah berfirman dalam Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, baginya ada dua surga. Kata para ulama, surga dari emas dan surga dari perak. Itu balasan orang yang takut kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari kemuliaan para ulama karena rasa takutnya kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama.
Mereka yang paling besar takutnya kepada Allah. Karena begitu dalamnya ilmu yang ada pada mereka, sehingga hal tersebut membuahkan rasa takut yang besar kepada Allah. Dan itu adalah derajat tingginya orang-orang soleh. Nah, lihat, dengan sebab ibadah yang satu ini, dengan sebab rasa takut kepada Allah, Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana orang ini diampuni dosanya. Kenapa? Dosanya bukan main-main, banyak. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah itu, Allah ampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita tidak sadar ada suatu amalan yang mungkin kita tidak perhitungkan itu amalan. Ternyata itu amalan justru yang menyelamatkan kita dari api neraka. Terkadang ada satu amalan yang kita tidak sadar, amalan itu justru yang menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan, ada seorang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa? Amalan apa itu? Cuman menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri mungkin, ada pecah beling, dia singkirkan. Ternyata justru itu yang menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa? Niatnya yang tulus. Orang itu dilihat dari niatnya. Maka jangan pernah meremehkan amalan walaupun kecil. Lihat kisah wanita yang memberi minum seekor anjing. Siapa wanita ini? Dia adalah baghiyah. Pelacur. Wanita pelacur. Dia memberi minum seekor anjing. Bukan manusia. Bukan orang soleh yang dia minum, yang dikasih minum, anjing. Kemudian dia beri minum itu, disebutkan dalam sebagian riwayat, dengan sepatunya. Ada juga menyebutkan dengan kondenya. Bukan dengan gelas mewah, bukan. Kira-kira amalannya ini besar atau kecil? Amalan kecil kan? Cuman memberi minum seekor anjing lagi. Bukan, anjing kan hewan, kita tahu, hewan liurnya najis. Air liurnya najis anjing itu. Kalau orang berani pelihara di dalam rumahnya, akan berkurang tiap harinya pahalanya 1 gunung. Kalau melihara anjing itu, hewan haram. Tapi subhanallah, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Dia kasih minum anjing itu, ternyata apa? Faghafarallahu laha, fasyakarallahu laha, wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosanya. Lihat. Jadi orang itu terkadang ya bisa selamat dari api neraka dengan amalan yang dia tidak sangka itu amalan yang menyelamatkan dia. Maka dari sini jangan pernah kita remehkan satupun yang namanya amalan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan amal kebaikan walaupun kecil. Kadang justru yang kecil itu yang menyelamatkan kamu. Amalan besar kita, oh justru itu yang mungkin tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti kisah raja yang membangun masjid itu. Dia bangun masjid megah. Nah, dan dia tidak mau kalau ada orang yang ikut campur membangun masjid itu. Dia sendiri saja, dananya sendiri. Masjid megah, besar. Tapi apa? Muncul dalam dirinya perasaan bangga, ria. Dia mau supaya masjid itu diberi nama dengan nama dirinya. Ya, sebenarnya kalau memberi nama masjid dengan nama diri sendiri itu bukan hal yang langsung dikatakan dia ria ya. Tetapi memang raja ini membangun itu dan memberi nama seperti itu, dia maksudnya untuk berbangga, ria. Nah, akhirnya diberi nama seperti itu. Apa yang terjadi? Raja ini bermimpi 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Mimpinya apa? Itu nama masjidnya berubah. Bukan namanya lagi. Nama seorang perempuan. 3 kali berturut-turut mimpinya sama. Ini menunjukkan mimpi itu benar itu kalau mimpi itu berulang. Mimpi yang sama.
Ini menunjukkan ada tanda di situ. Dan mimpi itu bisa menjadi tanda bagi seseorang. Terkadang mimpi itu benar, apalagi mimpinya orang yang beriman. Nah, raja ini kan gelisah. Ini kok bisanya mimpi saya 3 malam berturut-turut begini. Akhirnya dia pun mencari perempuan yang dalam mimpinya itu ada namanya itu, mengganti nama masjidnya. Dicari sama anak buahnya ketemu. Ternyata nenek-nenek. Loh, kok bisa nenek-nenek? Ditanya sama raja ini, bagaimana kok bisa muncul dalam mimpiku dan namamu jadi nama masjidku? Nenek tua ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Akhirnya dia pun mengatakan bahwa saya pernah, wahai nenek tua, ya, wahai raja, saya pernah. Dia bilang sama nenek ini, wahai raja, saya pernah. Cuman itu tidak seberapa yang saya berikan itu untuk masjid ini. Apa itu? Saya pernah memberi minum keledai yang bertugas mengangkut material untuk membangun masjid ini. Cuman itu aja. Memberi minum. Itu pun bukan dari saya cuma dekatkan saja minumnya. Kebetulan dia keledai itu diikat, mau minum kasihan, tidak sampai mulutnya ke ember itu. Akhirnya nenek tua ini dekatkan, sudah, di situ pergi. Itu aja, wahai raja. Kata sang raja, nah itulah yang diterima oleh Allah. Akhirnya sang raja bilang supaya masjid ini ganti masjid ini nama nenek tua ini. Yang tadi cuma mendekatkan air minum untuk keledai tadi. Amalan kecil tapi subhanallah itu justru yang dipandang. Nah ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian juga dari kisah ini terkadang Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan udzur kepada seseorang karena kejahilannya. Orang ini kan jahil kan? Jahil dia. Dia menyangka bahwasanya dirinya tidak akan diampuni oleh Allah. Dia menyangka bahwa Allah tidak akan mampu membangkitkan dirinya. Sangkaannya begitu. Tapi dia menyangka seperti itu karena kejahilannya. Dia jahil. Nah, Allah beri uzur kepada orang ini. Allah beri uzur kepada orang ini. Bukan dia tidak sadar dengan ucapannya. Beda dengan kejadian orang yang yang bergembira itu, ketemu ontanya, kemudian dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Nah, ini kan memang salah ucap. Kalau ini dia sadar dengan ucapannya, tapi karena jahilnya saja. Ini dalil adanya al-udru bil jahli. Berudzur karena kejahilan. Itu memang ditetapkan hal tersebut. Nah, jadi terkadang bisa jadi karena kejahilan orang, Allah maafkan orang tersebut karena kebodohannya. Tetapi ingat, beda antara orang yang bodoh dengan orang yang pura-pura bodoh. Beda orang yang tidak tahu dengan orang yang malas tahu. Nah, itu dibedakan itu. Ada orang yang betul-betul tidak tahu, ini dikasih uzur. Ada yang malas tahu. Bagaimana itu malas tahu? Ya, dia tidak peduli dengan agama ini. Ada bisa dia menuntut ilmu, dia bisa mendengarkan kajian ilmu, tapi dia malas tahu memang. Yang seperti ini diiqab, bisa jadi dihukum oleh Allah. Yang malas tahu itu. Tapi kalau memang betul-betul dia berusaha tapi tidak tahu, memang terkadang bisa diberi uzur oleh Allah. Nah, kemudian juga dalam hadis ini, dalam kisah ini terdapat dalil tidak bolehnya mengkafirkan orang gara-gara dosa besar. Dan ini berbeda dengan keyakinan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian juga terkadang orang yang bermaksiat itu, seperti dalam kisah ini, dia bisa berbuat baik kepada anak-anaknya. Ada orang, dianya jahat, tapi dia tidak mau anaknya jahat. Ada orang begitu.
Nah, seperti kisahnya orang ini. Nah, dan yang terakhir, ya, seharusnya memang anak yang diwasiatkan seperti itu dengan wasiat, dia tidak boleh menjalankan wasiat bapaknya. Karena wasiatnya apa? Berbuat maksiat. Orang tidak boleh mati dengan dibakar seperti itu, tidak boleh. Itu bukan syariatnya umat Islam. Membakar jasad itu bukan dari syariatnya umat Islam, tapi syariat orang-orang kafir. Nah, maka kita tidak boleh menjalankan wasiat yang di situ ada perbuatan maksiat di dalamnya. Sama kalau misalnya orang tua misalnya berwasiat sebelum dia meninggal, tolong nak, bangunkan bapakmu ini bioskop kalau sudah meninggal, atau bangunkan bar. Wasiat bapak itu misalnya. Nah, apakah wajib menjalankan wasiat bapak? Bukan wajib, bahkan haram kalau dia jalankan. Tidak boleh. Nah, jadi kalau melihat wasiat, ada juga orang terlalu gulu dengan wasiat itu. Oh, ini wasiat bapak, ini wasiat orang tua, harus dijalankan. Lihat dulu wasiatnya apa. Kalau wasiat baik, silahkan jalankan. Tapi kalau wasiatnya wasiat yang bertentangan dengan agama, maka tidak boleh. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.